Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila bab 11, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang dipresentasikan oleh saya, Mauri Silvana Situmorang, dengan NPM CA2411101516. Bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika? Kita bisa lihat di sini ada gambar yang berisi tulisan etik, moral, dan lain-lain. Gambar itu adalah Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika itu merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini tuh ada pengertian etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Kalau secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Secara keseluruhannya, etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Next, kita akan bahas kalau etika itu selalu terikat dengan nilai baik atau buruk. Nah, di sini saya ambil salah satu pendapatnya Lessy yang mengatakan nilai merupakan suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Selanjutnya, kita harus tahu nih kalau etika dengan etiket itu emang mirip, agak-agak mirip, tapi mereka itu beda. Kalau etika itu lebih sama dengan moral, tapi kalau etiket itu dia lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Nih, saya juga kasih contoh gambar dari etika, etiket, kode etik supaya kita bisa mengerti kalau ketiga kata ini tuh mungkin memiliki makna yang mirip tetapi mereka itu berbeda. Nah, contoh yang pertama ini ada seorang guru yang sedang memperhatikan siswa-siswinya yang sedang melaksanakan ujian. Di situ juga ada tulisan dilarang mencontekkan. Nah, dilarang mencontek ini merupakan kode etik untuk siswa-siswi atau murid di sekolah. Jadi, kode etik itu merupakan tata cara atau pola perilaku yang menjadi acuan dalam berperilaku. Kalau di gambar 2 ini kita bisa lihat ada 2 orang anak yang sedang berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, gambar ini itu termasuk etiket karena yang tadi saya sudah jelaskan kalau etiket itu juga merupakan adat istiadat yang mana sudah dilakukan dari zaman dulu atau dari generasi dulu sampai sekarang. Selanjutnya ada gambar ketiga, yang di gambar itu terdapat seorang pasien yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mempunyai penyakit korupsi dan sedang diinfus moral. Nah, itu artinya pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif masih banyak yang korupsi gitu dan membutuhkan moral. Nah, di sini lebih ke arah moral. Jadi gambar ini itu merupakan contoh etika karena
seperti yang tadi saya udah bilang, kalau etika itu sama dengan moral. Nah, itu perbedaan dari etika, etiket, dan kode etik dari ketiga gambar ini. Berikutnya, etika juga memiliki 3 aliran. 3 aliran itu merupakan, yang pertama ada etika keutamaan. Etika keutamaan ini adalah etika yang mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi seorang yang bagaimana. Dan etika keutamaan ini bersifat bijaksana, berani, dan bernalar. Yang kedua ada etika teleologis. Nah, etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada etika deontologis. Etika deontologis ini teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Berikutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, di sini saya akan jelaskan dari sila pertama sampai sila kelima. Dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Dari sila ketiga yaitu sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsein, dan cinta tanah air. Nah, dari sila keempat yaitu sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dari sila kelima yaitu sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Yang kedua, kita akan membahas urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengebar narkoba asal Australia Scable Corby, dan juga masih banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Jadi, etika Pancasila itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, masih diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Nih contohnya ada masyarakat yang nerima suap. Nah, salah satu etika dalam berdemokrasi itu adalah menolak berbagai macam bentuk suap dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat. Jadi kita sebagai warga negara yang beretika harus menolak hal-hal yang seperti itu ya. Yang terakhir nih, kesimpulan dari pembahasan
bab 11 kali ini adalah Pancasila sebagai sistem etika menjadi panduan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima silanya mengandung nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan. Pentingnya etika Pancasila ditegaskan oleh berbagai tantangan bangsa seperti korupsi, terorisme, dan ketidakadilan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama atau leading principle untuk membangun moralitas individu dan kolektif yang Pancasilais. Baik, sekian pembahasan materi pendidikan Pancasila bab 11, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Saya harap pembahasan ini bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.